Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Benedikta Salvadri. Bersama rekan saya Felicia Natali akan melakukan percobaan tentang sistem pemantik reaksi pembakaran hidrogen. Sistem ini adalah sistem yang dapat digunakan untuk menghasilkan ledakan pada campuran hidrogen dan oksigen di dalam botol. Tujuan dari percobaan sistem pemantik reaksi pembakaran hidrogen ini adalah mencari tahu parameter yang tepat untuk memicu reaksi gas hidrogen dan oksigen. Bom hidrogen ini tidak dapat meledak apabila hidrogennya tidak dipanaskan. Oleh karena itu, pada percobaan kali ini akan dibuat high voltage circuit yang dapat menghasilkan listrik untuk meledakkan bom tersebut. Variabel yang akan diuji adalah jarak loncatan listrik dan resistor terbaik. Jarak loncatan listrik yang digunakan adalah 1 mm, 1,9 mm, dan 2,5 mm. Sedangkan resistor yang digunakan adalah resistor 100 ohm, 220 ohm, 330 ohm, 470 ohm, dan 500 ohm. Sedangkan untuk sumbernya, kita menggunakan baterai lithium 3,7 volt. Ini adalah sistem pemantik yang telah kami buat. Pada percobaan ini juga dibutuhkan suatu alat yang disebut dengan electrolyzer. Electrolyzer ini sendiri digunakan untuk mengelektrolisis NaHCO3 untuk menghasilkan hidrogen dan oksigen. Wadah electrolyzer ini sendiri digunakan untuk menampung cairan elektrolit yang di dalamnya terdapat anoda dan katoda, yang nantinya akan dialiri arus listrik sehingga cairan akan keluar dari wadah dan hanya menyisakan gas hidrogen dan oksigen. Wadah yang digunakan harus tertutup rapat dan tidak bocor, namun harus diberi saluran untuk keluaran gas. Dengan demikian, gas H2 dan O2 yang dihasilkan akan maksimal. Jadi bahan yang digunakan untuk membuat tegangan tinggi adalah PCB, transistor TIP31, 9 buah diode, resistor yang bermuatan 470 ohm, 4 buah kapasitor 10 nano 3 kV, dan yang terakhir transformator dengan lilitan 20-20-500. Untuk loncatan listriknya sendiri akan digunakan 2 klip kertas yang diluruskan dan kemudian dibengkokkan sesuai keinginan. Seperti yang dapat dilihat dari klip sebelumnya, detonator tersebut harus kita pegang, karena begitu saklar dinyalakan, bom tersebut akan langsung meledak. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat timer dari tegangan listrik. Bahan yang digunakan dalam pembuatan timer adalah 3 buah kapasitor 10 μF, 1 buah kapasitor 100 μF, dan 1 buah kapasitor 100 nano. Kemudian resistor 100 kilo ohm, 330 kilo ohm, dan 470 kilo ohm. Relay 555 IC timer, diode, papan sirkuit, dan modul step up MT3608. Cara kerja sistem pemantik ini adalah sebagai berikut. Pada saat saklar dihidupkan, tegangan pin trigger adalah 9 volt, karena tegangan pada C1 dan C3 adalah 0. Arus pada C3 akan mengalir menuju R2, dan arus pada C1 akan mengalir menuju R1. Arus pada C1 akan mengalir lebih cepat dibandingkan arus dengan C3. Tegangan titik A turun melewati batas untuk menghasilkan sinyal trigger pada timer dan akan mengaktifkan rangkaian inti. Setelah tegangan C3 lebih besar dari C1, arus C3 akan bergerak melewati D1 dan mengalir menuju R1. Tegangan R1 naik dan tidak terjadi trigger lebih lanjut. Setelah pin control charging, pin output berada di posisi high. Pin output mengaktifkan relay dan menyebabkan mengalirnya arus ke rantai utama atau ke tegangan tingginya. Ini adalah loncatan listrik yang dihasilkan. Dari percobaan dapat dilihat bahwa arus bolak-balik dari variasi resistor 470 ohm lebih optimal dibandingkan variasi lain. Hal ini dapat terjadi karena resistor yang terlalu kecil akan menghasilkan arus yang besar, sehingga transistor akan menyala terlalu lama dan mati terlalu sebentar. Hal ini menyebabkan arus DC terlalu besar, namun arus AC-nya kecil.
Sebaliknya, apabila resistor terlalu besar, arus yang dihasilkan terlalu kecil dan menyebabkan arus AC dan DC-nya kecil, sehingga tidak terjadi loncatan sama sekali atau loncatan yang dihasilkan akan terlalu sedikit. Pada percobaan menggunakan resistor 470 ohm, dihasilkan frekuensi sebesar 38 kHz, 45 kHz, dan 46 kHz. Variasi yang digunakan menggunakan frekuensi 38 kHz yang merupakan nilai paling kecil dibandingkan dua nilai lainnya pada hambatan yang sama. Setelah diamati, dilihat bahwa ketika arus lebih besar, frekuensi cenderung lebih kecil. Dari grafik di samping dapat disimpulkan bahwa frekuensi tidak dapat dikatakan berbanding terbalik dengan arusnya. Tetapi setelah diamati, ada kecenderungan dari frekuensi semakin besar, maka arusnya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika frekuensi semakin kecil, maka arus akan semakin besar. Lalu pada grafik di samping ini juga dapat ditemukan bahwa titik optimalnya berada pada 38-40 kHz dan hasil terbaik yang ditemukan pada frekuensi yang tinggi yaitu pada frekuensi 38 kHz dengan kuat arus 0,41 ampere. Perbedaan jumlah loncatan per detik disebabkan oleh perbedaan arus dan tegangan. Dalam percobaan ini, hasil dari beberapa variasi resistor dan jarak loncatan listrik berubah hingga 1,5 kali. Nah, dari percobaan yang sudah dilakukan, didapatkan bahwa timer dapat bekerja dengan selang waktu 5,35 detik dan aktif selama 1,08 detik. Setelah melakukan 8 kali peledakan, 2 diantaranya menghasilkan api dan asap tipis, sedangkan 6 diantaranya tidak menghasilkan api ataupun asap. Setelah diledakkan, botol-botolnya mengalami efek yang berbeda-beda. Ada yang pecah bawahnya, robek sampingnya, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan yang didapatkan dari percobaan kali ini adalah detonator yang menggunakan resistor dengan variasi 470 ohm dan loncatan listrik 1 mm menghasilkan hasil terbaik dibandingkan variasi lainnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.